Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Analisa ataupun potensi arah BTC untuk hari ini ataupun minggu depan. Sedikit saya akan memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman dan rekan-rekan yang menyimak video-video saya. Saya mengutip sedikit bahasa dari seniman Indonesia yang mengatakan bahwa jika kalian masih muda ataupun kalian masih sekolah, masih menempuh pendidikan, jika nanti sudah lulus, maka carilah pekerjaan yang Anda sukai. Cari pekerjaan yang Anda sukai. Selanjutnya perdalam, nikmati pekerjaan yang Anda sukai, maka nantinya akan menjadi ahli. Selanjutnya uang yang akan mencari, bukan gaji besar. Nah, ini bagi yang masih punya umur muda ya, atau menempuh pendidikan, itu motivasinya seperti itu ya, mencari pekerjaan bukan yang gajinya besar, akan tetapi yang kita sukai, maka nantinya akan menjadi ahli. Setelah menjadi ahli, banyak orang akan mencari, maka uang akan mencari kita. Untuk menganalisa salah satu pair contohnya pada BTC, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa lama, ini yang ingin saya tanyakan pada teman-teman dan rekan. Selanjutnya, jika kita melihat pada market, kita wajib paham apa ini market. Market adalah sistem program yang mana dijadikan acuan perdagangan dunia. Nah, berjalan dengan waktu, ini dijadikan acuan perdagangan dunia. Jadi ini yang kita pelajari. Di mana ada market, akan ada sebuah berita. Di mana ada berita, akan ada yang namanya media. Ada koran, gitu ya, koran ekonomi. Jadi ini dulu baru berita, baru koran. Ini yang wajib kita luruskan. Jangan mudah terpengaruh. Ini bahasa yang sering saya sampaikan. Saya bisa mencontohkan analisa dalam satu pair. Ini 1 menit nggak ada selesai. Kenapa mesti dipanjang-panjangin sampai sekian menit? Itu hanya untuk mendetailkan. Untuk apa mencari setup. Ini kan agar yang mengikutinya ini bisa ya. Selanjutnya modal. Apakah trading harus dengan modal besar? Tidak. Nggak ada jaminan trading modal besar menang selama tidak mau mempelajari market. Ini yang perlu kita pelajari. Nggak ada yang namanya modal besar terus menjadikan jaminan profit. Enggak. Ilmu besar. Untuk analisa satu pair, saya mampu 1 menit tidak ada. Saya pastikan itu. Jadi dalam 1 menit itu 5 pair aja bisa, 7 pair bisa. Inilah kemudahan jika kita mau mempelajari market. Paham ini market ya. Contoh orang awam diajak trading nggak paham ini caranya, kita pasti bingung. Belum cara menggunakan aplikasinya. Saya sering mengajarkan sebelum entry ataupun menentukan pilihan, buka dulu time-nya daily. Seberapa sulitnya mengikuti time-nya daily? Follow daily, cari setup H4 H1, boleh entry di situ. Ini saya lakukan tahunan ya. Saya lakukan backtest tanpa guru. Saya pelajari sendiri dari filenya Ciko Mali. Bahkan saya menonton videonya itu setelah saya mampu menguasai market. Ini tuh cita-cita saya. Saya nggak akan nonton video sebelum saya bisa. Setelah saya bisa, saya baru nonton video beliau. Saya sanjung ya, saya salut. Apa yang saya lakukan, saya pastikan ini tidak akan jauh berbeda dengan Ciko Mali. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, dengan filenya beliau itu saya mampu ya. Jadi trader saya mampu.
di mana saya hanya mencari PO entry. Take profit pasti akan ketemu dengan sendirinya. Di mana Ciko Ali menentukan dan memasukkan EMA 5 sebagai rambu-rambu, di mana dia bisa menulis dalam file no take profit, wajib take profit. Ini sekurang-kurangnya beliau sudah melakukan backtest bertahun-tahun. Untuk apa kita melawan orang yang sudah melakukan backtest itu? Kita tinggal mengikuti, lakukan backtest sendiri. Ini caranya seperti itu, bukan melawan arah gitu. Kita boleh melakukan lawan arah, ambil secukupnya gitu. Contoh saya menganalisa tren dalam kenaikan entry naik itu, terus saya entry sell, rasanya seperti apa? Jadi caranya trading seperti itu, pahami marketnya, kuasai marketnya terlebih dahulu. Tentukan pilihan, uang kita sendiri, profit kita sendiri yang merasakan. Nggak ada satu orang pun yang bakalan peduli. Tidak ada pungutan biaya ya, grup semuanya gratis. Ya, nanti jika ingin memberikan komentar boleh ya, nanti selepas jam 9 ya, kita boleh live YouTube, saya akan berikan edukasi. Mana yang bagian mana dari kemarin harus BBB, mana yang fatal dengan adanya news, nggak ada. Teknikal. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan yang di luar sana. Kita entry salah, akui kesalahan kita, cut loss, selesai. Apa yang kita contohkan, entry dengan margin kecil, ukurannya MC boleh MC, nggak boleh loss. Untuk membuka time frame-nya BTC saja ini sangat mudah sebenarnya, tidak perlu mencari yang susah-susah. Kita analisa dengan bayangan terlebih dahulu. Contoh pada time frame-nya daily, apa tren dalam kenaikan, dapat kita poinnya 1, kita mencari entry-nya buy, ini poin 1. Kita lihat market ada atau belum posisi untuk mencari entry buy. Jika belum ada, tunggu waktu berikutnya 1 jam, 4 jam, itu waktu yang kita butuhkan. Seberapa lama, saya tanyakan ya, untuk cara menganalisanya. Entry-nya ajaran Ciko Ali BBMA ini sudah memberikan titik-titik entry, di mana mempunyai 3 titik level entry. Kita cari di situ. Ini yang sudah dilakukan oleh Ciko Ali, yang sudah dilakukan backtest, sehingga dia bisa mampu mengedukasi semua siswanya. Apa yang diajarkan beliau berarti beliau sudah mengalaminya. Ini secara sederhana kita lihat template-nya daily. Saya akan mencontohkan daily tren dalam kenaikan, kita tengoklah H4 tren dalam kenaikan, kita tengok H1 tren dalam kenaikan, selesai analisa. Berapa detik, di mana kita boleh entry. Ini salah satu teknik ya. Nggak ada yang namanya news merubah setup, nggak ada. Jadi kita ini sudah dapat poinnya terlebih dahulu, yang mana di follow, yang mana mencari setup, di mana kita boleh. Ini yang kita buat entry-entry baku sesuai dengan kesibukan. Trader nggak wajib harus meninggalkan pekerjaan baku, nggak wajib, nggak penting. Mana yang penting yang ini utamakan, yang nggak penting buang. Untuk apa mengadu indikator, nggak penting, buang. Gabung grup nggak penting, buang. Kita bisa jadi trader mandiri. Mana yang nggak penting, buang. Pelajari market. Ini nanti boleh ditanyakan apa yang saya sampaikan dalam analisa ini, boleh berikan komentar saat saya live. Saya akan perjelas semuanya.
Nah, seperti apa perjalanannya? Ini yang saya pelajari dari file. Nggak ada yang saya tanya, nggak ada yang bisa saya tanya. Saya pelajari sendiri di mana harus entry, bagaimana rasanya di bawah floating. Ini saya sudah merasakan semua. Yang mana saya harus memenuhi karakter saya entry, gimana bisa terpenuhi agar tidak MC. Sampai file itu selesai saya pelajari. Saya lakukan backtest baru setelah mampu, setelah menghasilkan, baru saya berani buat video buat teman-teman dan rekan-rekan. Saya hanya menganggap video saya ini bisa tersimpan, suatu saat bisa ditonton mungkin anak saya atau cucu saya. Nggak ada harapan saya ingin hasilnya saya ambil, nggak ada. Saya trading tanpa IB. Untuk hasil dari konten YouTube akan saya sumbangkan. Ini udah menjadi konsentrasi kami. Nggak ada harapan untuk saya, nggak ada. Niat saya hanya untuk menyimpan video-video yang saya buat. Nah, ini cara analisa, yang mana kita mengikut tren, jangan melawan tren. Tidak perlu setup. Yang punya setup adalah BBMA. Apa arti dari BBMA? Bollinger Band itu adalah yang mengawal market. Selanjutnya ditambahkan MA. Fungsinya untuk apa? Untuk melahirkan signal sehingga menjadi BBMA. Jadi pahami dulu fungsi dan peranan Bollinger Band. Nah, setelah ditambahkan EMA, apa peran dari EMA, apa basicnya? Ini yang perlu didetailkan. Di mana kita boleh entry, di mana entry-entry yang valid. Inilah cara Ciko Ali mempelajari market. Selanjutnya apa? Kita tinggal mengikut. Nggak mungkin kalau sebelum dilakukan backtest berani dipublikasikan. Ini nggak mungkin. Nah, jadi sesederhana ini ya, sesederhana ini cara menganalisa market. Trading mudah, yang bikin susah siapa? Kita sendiri. Mencari setup, membuat setup. Jika kita paham market, apa yang disampaikan dalam filenya BBMA, apa yang disampaikan Ciko Ali, kita tinggal mengikuti, backtest sendiri. Di mana tidak wajib take profit test, di mana wajib take profit test, uji sendiri. Hanya dengan melihat time-nya daily ataupun dengan H4 kita bisa menentukan. Tidak wajib take profit, nggak perlu di take profit. Selanjutnya apa? Cari PO entry. Di mana boleh entry, tambah itu entry-nya. Entry itu. Sebelum ada pemberhentian market dari market, nggak perlu kita mencari setup pembalikan. Apa kelengkapannya, apa ciri-cirinya, detailkan. Ini sangat sederhana. Yang mana tren dalam kenaikan, kita hanya mencari entry-nya B. Di mana boleh entry B? MA5 10 mid BB. Candle di atas mid BB menargetkan top BB. Ini adalah kembali ke destinasinya Bollinger Band, bukan ke EMA. Jadi kita bisa wajib memisahkan fungsi dan peranan EMA 510, fungsi dan peranan Bollinger Band. Maka kita akan mudah mempelajari market. Jadi jika ada entry BTC di sell, itu hanyalah koreksi. Kita wajib paham tren dalam posisi kenaikan, kita cari B. Jadi untuk tren jarak jauh, untuk BTC tetap dalam kenaikan. Nah, kurang lebihnya cara menganalisa untuk analisa gold seperti itu. Nah, semoga bisa dijadikan bahan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.